Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Sudah lama saya tidak membuat vlog, dan untuk tahun 2023 ini merupakan konten saya yang pertama, dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan juga selamat tahun baru Imlek 2574. Ini merupakan tahun kelinci air, dan semoga di tahun baru dan tahun baru Imlek saya harapkan semua atau para petani atau para sahabat Dunsaka ini bisa selalu sehat. Yang paling penting adalah sehat, baru kita sukses, kemudian kita bahagia atas kesuksesan kita. Itu yang kita harapkan. Sebelum saya menjelaskan tentang karet, izinkan saya untuk memperkenalkan yang disebut dengan hipnoterapi. Hipnoterapi ini disebut juga dengan mind technology atau teknologi pikiran, karena hipnoterapi ini adalah cara yang paling singkat dan paling cepat untuk merubah pola pikir dan perilaku kita dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Berikut cuplikannya. Baik sahabat Dunsaka semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 4 jenis karet yang sebaiknya jangan dibawa ke perusahaan. Artinya karet ini jangan dijual ke perusahaan karena pasti ditolak. Ini khusus untuk petani karet. Yang pertama adalah karet yang sudah terbakar. Saya mempunyai satu pengalaman di mana ada perusahaan yang membeli karet yang sudah terbakar. Artinya gini, karet ini sudah digantung di daerah gantungan, ya, gantungan karet untuk penganginan, atau di daerah, kalau di Kalimantan disebut dengan sadayan, kalau kita di Sumatera namanya ampayan, daerah ampayan itu. Jadi ada satu perusahaan yang terbakar. Jadi karetnya yang blanketnya itu juga ikut terbakar. Nah, tentu meleleh ya, karetnya itu sudah meleleh. Jadi semua ampayan atau sadayan itu terbakar, karetnya pun juga ikut terbakar. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana kalau karet itu terbakar. Nah, kemudian perusahaan ini ingin menjual karet yang sudah bekas terbakar ini, dan ada perusahaan yang membeli. Nah, setelah dibeli, hasilnya gimana? Di dalam karet itu banyak sekali kontaminannya, seperti kayu, ada juga besi, ada juga paku dan sebagainya. Ini merupakan satu kerugian. Kenapa? Karena di dalam karet itu banyak kontaminan, berarti beratnya juga sudah berkurang. Kemudian karena dia sudah terbakar, artinya seperti PRI dan PO-nya itu pun sudah jatuh. Walaupun dicampur dengan karet yang bagus, hasilnya ketika sudah dimasak di dryer, keluarnya juga lengket-lengket, dan PRI dan PO-nya juga ikut terpengaruh oleh
karet yang sudah terbakar itu. Maka sebaiknya kalau ada karet yang terbakar, itu sebaiknya tidak dijual ke perusahaan dan perusahaan pasti tidak akan membelinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karet yang disimpan dalam gudang sudah terlalu lama. Ada yang sudah mungkin 1 tahun, 1,5 tahun mungkin, dan karet ini sudah terlalu keras sehingga ketika perusahaan membeli itu bisa merusak peralatan pabrik. Makanya biasanya perusahaan tidak mau beli lagi. Dan ketika diolah, katakanlah itu bisa diolah dan karetnya itu tidak menyatu lagi, dia akan pecah-pecah menjadi serpihan-serpihan kecil, dan ini cukup merugikan perusahaan karena kalau dia tidak lengket menjadi satu, menjadi serpihan-serpihan kecil, maka karet ini mudah hanyut dan banyak yang terbuang. Makanya itu biasanya perusahaan tidak mau beli. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karet yang sudah direndam terlalu lama. Biasanya para petani paling sering merendam karetnya. Di sini saya dari vlog yang pertama, dari awal-awal saya membuat vlog Dun Saka ini, saya selalu mengingatkan para petani karet untuk tidak merendam karetnya. Karena konsekuensinya itu pasti merugikan petani karet. Apa kerugiannya? Ada pernah suatu saat seseorang menghubungi saya untuk menjual karetnya. Katanya karetnya ini sudah direndam lebih dari 1 tahun. Dan saya pergi ke rumahnya dan melihat karetnya. Setelah kami ambil karetnya itu, sampelnya yang saya maksud, kami ambil sekitar 20 kilo, kami bawa ke pabrik dan dites. Ternyata karetnya itu elastisitasnya itu sudah rusak dan sudah tidak bisa dipergunakan. Bayangkan, begitu banyak karet yang direndam dalam waktu yang lama sehingga karet itu rusak. Kalau sudah rusak, bawa ke perusahaan dan perusahaan melihat, mungkin ya pakai pisau dipotong, itu langsung mungkin pecah ya, pecah, dan karena tidak elastis lagi, makanya itu tidak bisa dipergunakan lagi. Walaupun mungkin dicampur dengan karet yang bagus, itu hasilnya nanti keluar juga sangat tidak bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini khusus untuk para petani dan untuk perorangan. Sebaiknya tidak menjual ke perusahaan berupa blanket. Ya, blanket yang sudah digiling. Kenapa? Karena biasanya kalau orang per orang itu tidak mungkin dia bisa mendapatkan karet blanket itu. Nanti dianggap kita mencuri dari perusahaan dan dijual ke perusahaan lain. Kenapa? Karena harga mesin giling itu dari motornya sampai mesinnya semua komplit itu biayanya mahal sekali. Dan juga listriknya juga sangat besar. Untuk menggiling karet saja itu listrik yang dipergunakannya cukup besar, dan tidak mungkin kalau orang perorangan itu menggunakan listrik rumah untuk menggiling karet, itu sangat tidak mungkin. Berarti dia membutuhkan power atau listrik yang cukup besar untuk menggiling karet tersebut. Biasanya perusahaan tidak mau ambil risiko untuk membeli blanket tersebut, kecuali itu dijual dari perusahaan ke perusahaan. Kalau perusahaan jual, misalnya saya pemilik perusahaan, ketika ada perusahaan mau jual blanket ke saya tidak akan curiga karena dia pasti dia yang olah, karena dia punya pabrik bisa mengolah menjadi blanket, dan setelah dikeringkan itu bisa dijual ke perusahaan lain. Dan itu harganya cukup tinggi karena kadarnya itu ketika dia digiling itu bisa mencapai sekitar 96-97%. Bahkan kalau sudah sangat kering sekali, ada perusahaan yang berani membeli sampai 100%. Karena apa? Karena di dalamnya itu betul-betul bersih dan tidak ada kotoran lagi, sudah pecah semuanya, digiling oleh mesin giling tersebut. Itu yang biasanya berani dibeli oleh perusahaan jika dari perusahaan ke perusahaan. Tapi kalau jika perorangan, biasanya perusahaan sangat ragu membelinya. Karena apa? Jika itu didapat dengan cara yang tidak benar, suatu saat kasus ini terbongkar, maka ujung-ujungnya perusahaan juga akan kena imbasnya. Makanya biasanya perusahaan tidak akan membeli itu. Jadi itulah 4 macam karet yang sebaiknya para petani tidak menjual ke perusahaan, karena itu hanya merugikan petani, hanya untuk menghabiskan kos saja, dibawa ke sana ditolak, dibawa pulang, berarti kosnya itu besar tapi hasilnya tidak ada. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada para petani karet. Semoga ini bermanfaat buat para petani semuanya. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.